Selamat pagi para juri, rekan tim pro dan kontra, serta seluruh audiens yang saya hormati. Perkenalkan, saya Elizabeth Beatrix Banjarnahor sebagai pembicara pertama dalam debat dengan mosi realisasi clean energy di Indonesia. Sebelum masuk pada argumentasi utama, izinkan saya membuka dengan pandangan netral mengenai isu ini. Energi bersih atau clean energy merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui tanpa menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Contohnya seperti tenaga surya, angin, air, dan bioenergi. Dalam konteks Indonesia, clean energy bukan sekedar wacana teknologi, tetapi juga arah bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kita semua tahu bahwa Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Lebih dari 400 gigawatt dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan air. Tantangan terletak pada bagaimana potensi ini dapat direalisasikan secara efisien, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat. Maka dari itu, perdebatan kita hari ini akan menyoroti dua sisi penting. Pihak pro akan menegaskan bahwa realisasi energi bersih di Indonesia sangat memungkinkan dan mendesak untuk dilakukan demi masa depan yang berkelanjutan. Sementara pihak kontra akan mengkritisi berbagai hambatan mulai dari biaya, kebijakan, hingga kesiapan infrastruktur nasional. Melalui debat ini kita akan menggali seberapa siap Indonesia untuk bertransformasi menuju energi bersih. Bukan hanya dalam konsep tetapi dalam implementasi nyata. Demikian opening statement dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esra Julita BRPA dari Regional 1 Provinsi Sumatera Utara sebagai perwakilan Tim 1 Veritas Radio yang berasal dari kelompok BR8 layar nasional sekaligus sebagai pembicara kedua yakni Tim Pro. Energi bersih merupakan masa depan bangsa Indonesia. Saya melihat bahwa penerapan energi bersih merupakan salah satu solusi strategis yang memberi berbagai manfaat untuk kelestarian lingkungan alam kita. Transisi energi bersih sangat penting untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Energi terbarukan seperti surya, angin, air, dan biomasa terbukti mampu mengurangi pencemaran udara serta emisi gas rumah kaca. Dengan beralih ke energi bersih, Indonesia dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan membuat Indonesia lebih sehat untuk generasi yang akan datang. Investasi di sektor energi bersih menciptakan jutaan lapangan kerja baru mulai dari pemasangan panel surya sampai pemeliharaan fasilitas energi terbarukan. Selain itu, biaya produksi yang lebih murah dan sumber energi yang melimpah membuat Indonesia semakin mandiri secara ekonomi. Energi bersih juga memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi resiko geopolitik akibat impor bahan bakar fosil. Indonesia sendiri punya potensi alam yang besar untuk energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, angin, dan air yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memaksimalkan potensi ini, Indonesia mampu menjadi pelopor energi bersih di skala internasional. Unggulan lain dari realisasi energi bersih di Indonesia yang patut diperhatikan oleh saya sebagai tim pro, yakni karena energi bersih mampu meningkatkan kemandirian energi nasional sehingga Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada impor minyak atau gas dari luar negeri. Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti mikrohidro dan biomasa bisa memberikan solusi alternatif untuk daerah terpencil atau desa yang sulit menjangkau jaringan listrik konvensional. Hal ini berarti energi bersih ikut andil dalam memperluas akses listrik dan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pengalihan ke energi bersih mendorong inovasi teknologi lokal dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi sehingga sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing global yang semakin kuat di masa depan. Energi terbarukan pada akhirnya dapat memicu munculnya ekosistem industri baru yang ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah Indonesia sudah berupaya dalam menunjukkan komitmen nyata untuk mendukung pengembangan dan penggunaan energi bersih melalui berbagai regulasi, insentif, dan melalui investasi. Program ini mendorong percepatan transisi energi demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan menciptakan sebuah program energi bersih yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Untuk memperkuat argumen penjelasan saya dapat diyakini dari sebuah video pendek yang saya tonton di YouTube bersumber dari channel Majalah Bobo yang menjelaskan tentang pentingnya energi terbarukan untuk kesinambungan kesejahteraan alam Indonesia. Dengan berbagai manfaat dan dukungan yang ada, saya selaku tim pro percaya bahwa Indonesia mampu mewujudkan energi bersih sebagai tonggak penting menuju masa depan Indonesia yang hijau, sehat, dan mandiri. Saatnya sebagai generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia, kita ikut berperan aktif mendukung realisasi energi bersih demi masa depan yang lebih baik. Saya menilai bahwa realisasi energi bersih di Indonesia merupakan langkah strategis dan visioner untuk masa depan yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Transisi ini memerlukan komitmen yang kuat antara pemerintah dan lapisan masyarakat agar dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menciptakan ekonomi hijau yang lebih kuat dan inklusif. Dengan pengelolaan energi bersih yang baik, Indonesia bisa membuat bumi lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia dengan baik. Saya sebagai tim pro sangat mendukung mosi perdebatan terkait pengelolaan energi bersih ini, karena saya menilai energi bersih mampu membawa keberlanjutan dan kesejahteraan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Masa depan yang cerah dimulai dari langkah kecil kita hari ini dalam menuju energi yang bersih dan ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi. Meskipun energi bersih menjadi agenda global yang penting, realisasinya di Indonesia masih dianggap banyak tantangan serius. Infrastruktur energi terbarukan belum siap sepenuhnya, sementara ketergantungan pada batu bara masih tinggi karena faktor biaya dan kesediaan sumber daya. Transisi yang terlalu cepat justru berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi, terutama bagi wilayah yang bergantung pada industri energi fosil. Selain itu, investasi dalam teknologi bersih masih mahal dan tidak merata, teman-teman. Membuat implementasinya sulit dijangkau oleh daerah terpencil tanpa kesiapan ekonomi, teknologi, dan kebijakan yang matang. Dorongan menuju energi bersih bisa menjadi beban baru, bukan solusi berkelanjutan bagi Indonesia. Ada beberapa tantangan yang harus kita perhatikan atau kendala. Yang pertama, infrastruktur dan kesiapan wilayah. Di Indonesia, meskipun banyak memiliki potensi besar terbarukan, banyak provinsi belum siap secara teknis, infrastruktur, dan regulasi. Studi Our Center of Economic and Law Studies atau SELIOS menunjukkan bahwa hanya 2 provinsi di Indonesia yang tergolong siap untuk transisi energi bersih. Sisanya berada di kategori menengah ataupun rendah. Yang kedua, mungkin kebijakan regulasi insentif yang tidak mendukung. Selain aspek teknis, aspek kebijakan juga menjadi hambatan besar. Yang ketiga mungkin adalah potensi dampak sosial atau dampak yang dirasakan sosial lingkungan yang tidak diantisipasi. Energi terbarukan seringkali dianggap selalu baik, tetapi di lapangan bisa muncul dampak yang kurang diperhitungkan. Sebagai contoh, dalam produksi biofuel atau energi berbasis biomasa ada risiko konversi lahan hutan atau lahan gambut yang menimbulkan emisi lebih besar, ternyata yang merugikan masyarakat lokal. Yang keempat, realisasi yang lambat dan target yang tidak konsisten. Kadang kita Indonesia ini selalu tidak konsisten dengan apa yang kita ingin capai, padahal harus diperlukan konsisten dan juga realisasi yang cepat dan akurat. Terus yang kelima adalah isu ekonomi mungkin. Dalam isu ekonomi atau biaya awal yang tinggi, kita melihat walaupun biaya teknologi seperti solar semakin turun, tetapi ada tantangan biaya yang di Indonesia itu selalu konteks. Menurut laporan, sebagian besar potensi energi terbarukan masih sulit diakses karena di awal biaya yang cukup tinggi, akses pembiayaan yang terbatas, dan investor yang menilai risiko terlalu besar. Terus
risiko yang tadi kita bahas, ada risiko lain yang selalu kita menjadi tantangan, yaitu solusi palsu atau greenwashing. Terdapat kekhawatiran bahwa beberapa kebijakan dalam transisi energi di Indonesia lebih bersifat greenwashing atau solusi palsu. Misalnya, dalam rencana transisi energi Indonesia terdapat kritik bahwa penggunaan biomasa atau co-firing batubara dengan biomasa dianggap sebagai solusi yang tetap berkarbon tinggi. Yang terakhir mungkin teman-teman yang bisa aku sampaikan adalah dampak pada industri lama atau ketenaga kerjaan atau transisi dari energi yang lama menjadi energi terbarukan. Transisi energi juga membawa tantangan bagi sektor yang selama ini bergantung pada energi fosil. Di Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan sektor energi fosil dalam hal produksi dan ekspor. Jika tidak dikelola dengan baik, transisi bisa menyebabkan kehilangan pekerjaan, ketidakpastian sosial, dan juga terutama di daerah yang tergantung pada industri fosil. Nah, perlu strategi atau just transition atau transisi yang adil agar pekerja dan komunitas terdampak bisa berpindah ke sektor baru tanpa kerugian yang besar. Dengan mempertimbangkan hal itu, energi bersih bukan solusi instan meskipun potensi besar, banyak hambatan praktis yang harus diatasi. Transisi harus kontekstual di Indonesia, aspek geografi, sosial, ekonomi, dan regulasi harus diperhitungkan bersama, bukan hanya target teknis semata. Mungkin itu saja teman-teman atas kritik saya tentang pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan tim pro dan tim kontra atas argumentasi yang telah disampaikan. Dari perdebatan ini, kita melihat bahwa realisasi clean energy di Indonesia bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang keberanian untuk berubah. Energi bersih adalah simbol komitmen bangsa terhadap masa depan yang lebih hijau, ekonomi yang lebih tangguh, dan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Namun, transisi ini tentu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baik pihak pro maupun kontra sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemajuan Indonesia. Perbedaannya hanya terletak pada cara dan prioritas dalam mencapai cita-cita tersebut. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa debat ini bukan akhir dari diskusi, tetapi awal dari kesadaran bersama bahwa energi bersih adalah kebutuhan, bukan pilihan.